Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dosen penguji ujian kinerja PPG tahap 4 tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin, salah satu peserta PPG tahap 4 tahun 2025-2026. Saya berasal dari Universitas Islam Sultan Al-Hasyah Luximawi dengan nomor NIM 2025-611-099. Saya mengajar di MA Fatihul Ulum Prajian Camplong Sampang dengan bidang studi fikih. Hari ini saya akan mengambil video ujian kinerja PPG tahap 4 tahun 2025-2026. Kepada dosen penguji, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum materi kita kali ini dimulai, agar pembelajaran kita diberikan kelancaran, kemudahan, mari kita membaca doa bersama-sama. Yang mana dalam hal ini saya minta salah satu teman kita untuk membimbingnya. Saya minta atas nama Abdurrahman. Baik, sebelum pembelajaran kita pagi hari ini dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alfi alif bismillahi yafi alayya al-ayati wa nabihi ya rabbi wa alihi rabbi ulum al-wahbi bihaqi alfi alif bismillahi yafi alayya al-ayati wa nabihi ya rabbi wa alihi rabbi ulum al-wahbi bihaqi alfi alif bismillahi yafi alayya al-ayati wa nabihi ya rabbi wa alihi rabbi ulum al-wahbi. يا ربنا انفعنا بما علمتنا وآمنا واهدنا يا ربي علمنا الذي ينفعنا بالقرآن افتح لنا يا ربنا انفعنا بما علمتنا وآمنا يا ربي علمنا الذي ينفعنا بالقرآن افتح لنا يا ربنا انفعنا بما علمتنا وآتنا واهدنا يا ربي علمنا الذي ينفعنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada saudara Abdurrahman yang telah memimpin membaca doa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan ilmu-ilmu yang kita peroleh pada kesempatan kali ini dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baik, sebelum masuk pada materi tentang kiai dalam 2 menit, kali ini saya akan mengabsen dulu. Barangkali ada teman-teman yang tidak masuk. Mungkin ada teman-teman yang tidak masuk. Barangkali ada yang izin ataupun sakit. Ada? Kenapa tidak masuk? Sakit. Saya absen satu persatu ya. Andi, Sun Haji, sakit. Daniel, Akbar, Zaidi Anwar, sakit. Afifun, sakit. Afwan, Sun Haji, Rizky Hidayat, Irwan, Saiful, Alvin Ansori,
Iqbal, Wahyudi, Fadliansyah, Muhammad Imron, Ali Mahdi, Abdurrahman, Syauki, Farhan, Abdul Fatah, Rifki. Berarti ada juga yang tidak masuk pada kali ini. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan, diberikan keselamatan agar bisa bersama-sama kita di lain kesempatan. Baik, sebelum masuk pada pembahasan, saya akan cek kerapian dulu, mulai dari pakaian, tempat duduk dan lain sebagainya. Ini belum lagi kepada kita. Terus yang lain, tempat duduknya oke, sudah bagus. Yang lain, ya siap, sudah bagus. Baik, siap untuk mengikuti materi pada kesempatan kali ini. Insya Allah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah tentang khiyar dalam jual beli. Sebelumnya saya akan mau bertanya apa inti daripada pembelajaran jual beli ini. Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, tujuan daripada pembelajaran jual beli ini pertama, kata bahasa kitab ialah yatadabaru manafi'ahum, saling membagi kemanfaatan. Kemanfaatan baik manfaat itu diperoleh oleh penjual ataupun manfaat itu diperoleh oleh pembeli. Sehingga tujuan kita pada kesempatan kali ini belajar tentang jual beli agar kita semua bisa mendapatkan kemanfaatan dari sesuatu yang telah kita jual ataupun sesuatu yang telah kita beli. Dan juga tujuan pembelajaran daripada materi jual beli ini agar kita terbiasa untuk menjaga sesuatu yang baik, menjaga sesuatu yang halal, dan selamat terhindar dari kata riba. Karena terus terang dalam jual beli ini ada macam-macam, intinya ada yang baik daripada caranya, ada juga orang penjual itu melakukan sesuatu yang menimbulkan kata riba. Hal demikian tujuan yang permanen bagi kita mempelajari ini adalah seperti yang saya katakan barusan, agar kita terhindar dari kata riba. Ini tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelum lanjut pada pembelajaran tentang khiyar dalam jual beli, materi sebelumnya materi tentang apa? Materi tentang apa? Sebelum materi khiyar, ini materi tentang apa? Tentang jual beli. Tentang jual beli. Kenapa kau lupa? Tentang jual beli. Sekali lagi tentang jual beli. Apa inti daripada jual beli? Saling membagi kemanfaatan. Saling membagi kemanfaatan. Baik. Yang pertama, lagi-lagi sebelum masuk pada kegiatan materi ini, kita semua harus tetap giat, kita semua harus tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sebagai murid, sebagai santri. Istiqomah dalam hal apa? Istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam mengikuti kegiatan di sekolah selama kita diberikan kesehatan, selama kita diberikan kesempatan. Gunakan kesehatan tersebut, gunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mengikuti KBM seperti pada pagi ini. Dan harapan saya sebagai guru, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang, selalu diberikan kesempatan yang baik, sehingga tetap istiqomah dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Amin, amin, Allahumma amin. Amin.
Terus kondisi tempat duduk, insya Allah aman kan? Kalian semua nyaman dengan kondisi tempat duduk ini? Kalau memang tidak nyaman, bisa dirubah. Nyaman? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Nanti langsung pada materi ya. Sebelum saya menampilkan video tentang khiyar yang akan kita pelajari, saya kasih materi dulu kepada saudara. Baik, kaidah materi sudah sampean terima semua. Lanjut. Sebelum saya menjelaskan, maka terlebih dahulu kita mengikuti isi daripada video yang akan saya tampilkan. Nanti ketika video saya tampilkan, mungkin daripada adik-adik semua ada yang mau dipertanyakan tentang isi video, monggo ya. Ini materi-materi yang pasti terjadi di kalangan kita, mulai dari penjual ataupun pembeli, itu pasti. Makanya penting kita mempelajari materi agar tidak salah langkah dalam mengaplikasikan. Baik, mungkin ada yang belum dimengerti daripada video yang telah kita tonton bersama. Ada yang mau dipertanyakan? Ada? Ya, monggo. Perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan saya Abdurrahman dari sekolah SMA itu. Yang saya ditanyakan tentang ada sedikit pertanyaan dari saya tentang majlis dan prasyarat. Ya. Yang dimaksud dalam majlis di sini adalah hal yang berwenang melakukan transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan atau menggugurkan transaksi ketika gagal berlaku transaksi masih berada dalam masa qiyam. Pertanyaan saya, di majlis ini dihitung dari manakah qiyam majlis itu kalau transaksinya itu menggunakan via telepon? Baik. Pertama, saya jelaskan kembali materi boleh dulu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus, dijadikan pengalaman bagi kita. Karena pada umumnya kita sering kali di online, beli via telepon dan lain sebagainya kan. Pertama, saya kasih pemahaman dulu tentang video-video yang telah kita tampilkan dan telah kita tonton. Di sini ada here, macam-macam here juga ada 3. Ada here majlis, ada here syarat, juga ada here IP. Tadi salah satu teman kita mempertanyakan tentang here majlis, ya kan? Bahwasanya yang dimaksud dengan here majlis di sini, saya tampilkan lagi materinya. Iya, majlis. Adalah hak, kita pahami dulu, adalah hak untuk memilih atau meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli selama keduanya masih berada dalam satu majlis dan belum berpisah. Tadi salah satu teman kita mempertanyakan, dihitung dari manakah kalau transaksi tersebut lewat via telepon? Mungkin kalian semua ada yang bisa menjawab? Sebelum saya menjawab dari pertanyaan teman-teman dan barusan, mungkin dari kalian semua ada yang mau menjawab? Ini pertanyaan yang Ini keadaan-keadaan yang sering terjadi. Bahkan pada umumnya, pada zamannya sekarang ini diambil buat online dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan dari awal, tujuan pembelajaran daripada buat ini memang harus betul-betul diperhatikan. Monggo, mungkin ada yang mau menjawab.
Dari dulu ini ataupun dulu ini ataupun dulu ini. Dihitung dari manakah kata majlis itu kalau memang transaksinya lewat fiat itu? Tidak ada? Tidak ada yang bisa menjawab? Mungkin Sabian? Hah? Tidak. Sabian? Tidak. Sabian? Kapan saja, Pak? Kenapa? Kapan saja, Pak? Kapan saja? Bisa dibatalkan. Nah, yang ditanyakan barusan dihitung dari manakah? Maksud dari hadiah majlis kalau transaksinya lewat via telepon, bukan masalah membatalkan ataupun melanjutkan kan seperti itu. Ya. Cuma dihitung dari mana? Tahu. Hah? Pesan. Kalau pakai via telepon, Ya. kan beda kan dengan transaksi langsung. Saya beli ke Sambian dengan tatap muka, maka hadiah majlis dihitung dari situ kan? Ya. Tatap mukanya. Nah, kalau pakai via telepon bagaimana? Ketika memesan dengan perjanjian. Ketika memesan dengan perjanjian, bagaimana? Setuju dengan jawaban tersebut? Enggak. Tidak. Oke. Tentang hadiah majlis, pertama yang namanya majlis itu bagi tempat. Secara umum, dihitung dari manakah transaksi tersebut? Ya dihitung selama via telepon itu masih menyambung. Dihitung daripada via telepon itu masih menyambung. Karena di situ dihitung majlis, walaupun tidak satu majlis. Itu yang namanya ittisal. Kalau kata bahasa Arab itu yang namanya ittisal. Sehingga bahasa telepon itu mutasil, sesuatu yang bisa menyambungkan. Walaupun toh tidak tatap muka, selama telepon itu tetap menyambung, lisan dengan lisan itu tetap melakukan transaksi. Oh ya, saya mau beli baju yang ukuran L, misalkan kata si pembeli, kata si penjual, ya, insya Allah besok saya akan kirim. Nah itu sudah masuk pada transaksi, pada hiyar syarat, ya hiyar majlis. Selama ittisal itu masih menyambung, paham? Selama ittisal itu masih menyambung. Yang sama halnya dengan tatap muka, saudara, sama halnya dengan tatap muka, cuman bedanya lewat telepon. Kalau tatap muka berarti secara mubasyarah, secara langsung. Kalau via telepon, selama via telepon itu masih aktif, masih menyambung daripada penjual dan pembeli itu masih menyambung, maka itu tetap dikatakan hiyar majlis. Paham? Bisa dipahami oleh penanya? Bisa. Yang lain mungkin? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, saya lanjut tentang video ini ya. Nah, kenapa di sini ada tiga macam? Baik itu hiyar majlis, ataupun hiyar syarat, ataupun hiyar IB. Karena tentunya, pertama, agar kita tidak sembarangan membeli sesuatu yang dijual. Seperti yang telah kita katakan barusan, agar kita transaksinya sesuai dengan akad yang disahkan oleh syariat. Makanya di sini, contoh, di hiyar majlis seperti biasa, di Swalayan, di Indomaret, di Alfamart dan lain sebagainya, ada tulisan di bawah. Barang yang sudah dibeli ini tidak boleh dikembalikan lagi. Nah, sampai kapan tulisan ini berlaku? Kalau dikaitkan dengan hiyar majlis umpamanya, sampai kapan tulisan ini? Sampai orang itu belum terpisah dengan rumahnya. Misalkan saya beli di Indomaret, dilihat di nota ada tulisan ini, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Tapi saya masih ada di dalam Indomaret. Ternyata yang saya beli itu tidak cocok, maka saya boleh mengembalikan, walaupun toh di dalam nota ada tulisan seperti ini. Adalah apa? Karena saya masih belum berpisah dengan majelisnya. Paham? Ya. Tapi kalau sudah keluar, apalagi sudah nyampe ke rumah, dilihat barang yang tidak cocok. Jadi kok ukuran L, yang mau saya beli ukuran L, berarti saya salah ambil kan seperti itu. Ya. Maka tulisan ini sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak berlaku. Intinya si pembeli tidak boleh mengembalikan lagi ke tokonya walaupun barangnya tidak sesuai, karena sudah terpisah dengan majelisnya. Paham? Ini yang dimaksud dengan hiyar majlis. Juga kalau tidak melihat ini, misalkan saya membeli baju untuk pasar sampah, umpamanya beli baju, sudah dipilih bajunya, dipilih, terus ya tadi antara meneruskan dan membatalkan kan, hakikatnya dia. Misalkan ini baju, oke lah HP, saya beli handphone, dipilih. Dalam benak saya mau lanjut ataupun tidak. Pikiran yang seperti itu masuk pada kategori hiyar majlis.
Kan biasa orang memilah dan memilih kan? Ya. Orang memilih. Nah ketika jadi sudah diambil, sebelum keluar dari toko ternyata ada sesuatu yang menjanggal, baik itu mitos dan lain sebagainya. Sebelum keluar dari toko boleh kita masuk lagi, boleh kita transaksi lagi ataupun komplit dan lain sebagainya. Sebelum keluar dari toko, maka sama halnya berlaku tulisan itu, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu yang majlis. Nah, ada pun syarat yang kedua. Nah, ya. Tetap semangat kawan-kawan? Tetap semangat? Tetap semangat? Alhamdulillah. Nah, ya. Nah ini tentang yang kedua. Yang kedua ini tentang syarat. Adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan. Ini memang hakikat daripada dia. Mulai dari biar majlis, biar syarat ataupun biar ID, dari kata adalah hak untuk memilih antara melanjutkan ataupun membatalkan akad jual beli. Ini semua menjadi hakikat dia. Cuma bedanya di belakang, yang di dalamnya terdapat persyaratan yang diajukan oleh pihak yang terlibat. Ini yang membedakan dari ketiga-tiganya. Kalau dari awal itu semua sama, antara melanjutkan dan membatalkan, baik itu hir majlis ataupun hir syarat ataupun hir ID itu sama. Yang membedakan itu belakangnya. Nah kalau hir syarat, mungkin teman-teman bisa melihat sekilas tentang hir syarat. Seperti apa itu hir syarat? Nah, oke. Kalau hir syarat, misalkan saya beli HP. Misalkan saya beli HP. Pak, saya mau beli HP, Pak. Oh ya, HP apa? HP Oppo. Oh ya, ini. Nyampe ke rumah, sudah transaksi kan? Ya. Saya membayar. Nyampe ke rumah, ternyata orang tua saya tidak cocok dengan HP yang saya beli. Tidak cocok dengan HP yang saya beli. Tetapi di dalam majlis tadi, tidak ada persyaratan. Misalkan, Pak, nanti kalau nyampe rumah, HP ini tidak cocok, boleh saya mengembalikan. Tidak ada kata seperti ini, berarti kan tidak ada syarat. Nah, ketika sampai rumah nanti HP-nya tidak cocok, maka secara hukum jual beli tidak boleh dikembalikan. Toh nanti kalau memaksa si pembeli, enggak ini soalnya tidak cocok, buat apa kalau tidak cocok? Dan tadi saya tidak memenuhi syarat, tapi saya tidak cocok umpamanya. Tetap memaksa si pembeli, maka secara hukum syariat jual belinya tidak sah. Ketika terjadi tidak sah pada akad jual beli, maka nanti jatuhnya kepada hukum haram. Ketika terjadi hukum haram, maka terjadilah sifat dosa. Makanya penting mempelajari jual beli. Terus bagaimana untuk tidak jatuh pada kategori haram, Pak? Yang terjadi syarat antara si pembeli dan penjual. Pak, nanti kalau sampai rumah ini tidak cocok, bisa kan saya kembalikan tadi? Ya tidak apa-apa. Cuma jangan sampai 3 hari 3 malam. Ini batas biasa. Kalau nyampe lebih dari 3 hari 3 malam, walaupun si penjual itu membolehkan, secara syariat tidak boleh. Paham? Secara syariat tidak boleh. Makanya lebih berhati-hati dalam akad ini, karena banyak kan sembarangan, banyak. Asalkan mendapatkan hasil banyak dan lain sebagainya. Dan perlu kejujuran juga dalam jual beli. Pedagang, penjual itu harus perlu mempunyai sifat kejujuran. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, at-tajirus saduqul amin yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ini Nabi Muhammad bersabda tentang kejujuran daripada si penjual. At-tajirus saduqul amin, pedagang ataupun penjual yang soduk. Apa itu soduk? Yang jujur. Al-amin, yang dipercaya. Itu apa nanti? Ketika jiwanya penjual jujur, ketika jiwanya penjual dipercaya, maka nanti yuhsyar yaumal qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nanti di hari kiamat akan digabungkan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang syuhada, dengan para anbiya. Tempatnya di mana? Tentunya di surganya Allah. Ini kalau penjual menanamkan sifat jujur. Cuman karena kejujuran itu sangat mahal,
sehingga masih banyak yang melakukan ketidakjujuran. Karena apa? Karena targetnya hasil banyak, walaupun toh dalam hatinya tidak melakukan jujur. Ini yang dimaksud dengan kejujuran, harganya sangat mahal. Toh kita kembali lagi ke diri saya. Paham tentang diri saya? Paham? Teman-teman yang di sana paham tentang diri saya? Sampai semua paham? Sampai juga? Sampai? Ya. Di kebiasaan ini ada sedikit pertanyaan juga. Ya, enggak. Nanti teman-teman yang jawab. Begini Pak, dan batas atau batas yang ditentukan itu kan 3 hari. Ya. Bahkan di sini ada juga oleh batas syari'i itu tidak boleh melebihi 3 hari 3 malam. Ya, enggak. Pertanyaan saya, apakah boleh di jangka 3 hari melebihi jangka 3 hari itu, sedangkan saya itu membeli atau seperti contoh saya membeli handphone di pasar. Pasar itu kan tidak setiap hari kita ada gitu. Pasar itu tidak setiap hari ada. Mungkin saya membeli hari Minggu, berarti kan yang kita kembalikan hak itu hari Minggu, karena yang pasarnya itu bukannya pada hari Minggu. Sekian Pak. Enggak, teman-teman. Paham tentang pertanyaan? Membeli handphonenya hari Minggu, sedangkan konternya hanya buka pada hari Minggu. Nah, handphonenya tidak cocok. Terus mau dikembalikan, sedangkan hijab syaratnya hanya 3 hari 3 malam. Apakah boleh mengembalikan di hari Minggu selanjutnya yang melebihi 3 hari 3 malam? Itu maksudnya. Iya Pak. Monggo teman-teman. Ayo. Boleh tidak mengembalikan barang yang sudah dibeli kalau melebihi 3 hari 3 malam? Alasannya toko hanya buka hari Ahad saja. Kenapa? Apanya yang batal? Batal. Berarti boleh apa tidak? Tidak. Alasannya? Karena belum bisa dari dia lo ada salah seperti batal waktu kalau kan ada pengguna terus dengan itu terus di batal waktu. Kesimpulannya, ini ada salah satu teman yang menjawab tentang pertanyaan itu. Jawabannya tidak boleh kalau melebihi dari 3 hari 3 malam. Kok dengan alasan apapun, alasan yang disampaikan, belinya hari Ahad, tokonya buka cuma hari Ahad, artinya tidak cocok, dan mau mengembalikan berarti hari Ahad selanjutnya, berarti melebihi 3 hari 3. Nah, jawaban dari teman itu tidak boleh, sesuai dengan ibarat yang ada. Monggo dibaca lagi. Belum bisa dari dia lo ada salah seperti batal waktu Walau zat al-khiyar ala salah satu batal al-ahdu. Ketika majlis, itu majlis ya. Oh ya, terus. kalau kan lagi gimana ya sembilan jadi al-mustad Itu ibarat halaman berapa? 202. Monggo dibuka. 202. Iya. Teman-teman yang lain, mungkin ada ibarat yang lain. Ada imam yang membolehkan diisalkan. Tunjukkan pada kami ibaratnya. Ada? Ada? Ada. Buat baca? Baca lagi. saya mau kalau bisa dari dia lo ada salah seperti batal waktu. Mungkin bisa dijelaskan tentang dalil yang Anda pakai. Ya, enggak. Ayo teman-teman ini bangun. Lebih semangat lagi. Tidak. Ini juga. Karena dia melebihi 3 hari 3 malam maka akarnya akan batal. Melakukan Nabi mengimai sulit di al-muslim berdalam waktu. Ketika ditemukan di barang yang dijual tadi, barang tersebut timbul kerusakan dalam jangka itu, pada jangka itu, tapi waktunya itu sudah melebihi 3 hari 3 malam, maka batal waktu. Syaratnya batal. Mungkin ini ya. Enggak. Ayo, mau apa? Kita harus melihat dengan utuh. Saya itu bukannya hari Minggu, gimana kita harus mengembalikan dengan jangka 3 hari 3 malam itu? Kalau tubuhnya itu hanya bisa buka dengan hari Minggu. Ya, gitu.
Enggak? Itu ditekan lagi jawaban Novian. Tetap biasa. Tetap tidak sah. Tetap dengan pendirian ibarat yang ada. Mungkin yang lain? Ini teman-teman sekalian senyum. Mungkin mengamalkan kata senyum itu ibadah. Ya, enggak. Atas nama siapa? Atas nama siapa? Ya, enggak. Jawaban mau menentang ataupun mau menyetujui jawaban ini? Menentang jawaban ini? Enggak. Berarti sangkan mempunyai jawaban yang lain. Monggo si penanya diperhatikan jawaban ini. Hukum jual beli tersebut mubah. Hukum jual beli tersebut mubah. Gimana? Bagaimana hukum? Kenapa kamu di sini? Pasti ada alasan gitu. Mubah. Jawabannya mubah. Sedangkan ini menjawab batal. Kasih barunya. Atau alasan gitu. Tanya tentang kenapa itu bisa mubah gitu. Kasih ulang dulu. Monggo. Alasannya apa kok sampean bisa menjawab mubah? Sedangkan tadi teman sampean menjawab batal. Karena handphone itu tidak mempunyai syarat. Soalnya handphone itu tidak mempunyai syarat. Diterima tidak jawaban ini? Tidak. Si penanya menerima tidak dengan jawaban ini? Tidak masalah. Kenapa? Biasa. Tidak masuk akal. Padahal jawaban ini keluar dari akalnya kan? Sama si penanya tidak masuk pada akalnya. Gimana Sandra? Jawaban Sandra ditentang oleh itu jawaban Sandra tidak masuk akal kata si penanya. Tetap dengan pendirian jawaban itu. Ya bro, tetap dengan pendirian jawaban saya. Mubah. Oke, ini jawabannya apa? Monggo. Jawabannya bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan. Alasannya? Alasannya karena yang dikembalikan sebelum 3 hari itu kan betul masih bisa. Ya. Kan boleh dikembalikan asalkan tidak ada kerusakan sedikit pun itu. Walaupun melewati jangka 3 hari. Penanya? Ini ada jawaban yang berbeda. Tidak terima. Karena di sini Madhab Syafi'i itu mengatakan tidak boleh melebihi 3 hari 3 malam. Ada dikatakan. Nah, terus? Jadi biasa atau yang memberi handphone itu. Berarti semua jawaban yang ada di dalam kelas ini semua tidak sampai terima? Tidak. Tidak. Tidak serius. Mungkin yang lain? Ya. Ini jawaban yang sama apa? Pendapat lain? Tidak. Mungkin bisa diterima jika penjualnya setuju. Jika penjualnya Setuju. setuju. Meskipun lewat dari 3 hari, tapi tidak mengikuti dengan saya. Maksudnya? Tidak mengikuti dengan syaratnya dari Oh, lepas dari syarat yang ada. syarat yang ada, tapi penjualnya menerima. Gimana? Bisa dikembalikan asalkan si penjual bisa menerimanya, tetapi tidak memenuhi syarat. Artinya tidak melewati syarat yang ada. Penjualnya menerima. Berarti yang penting penjual menerima. Tidak bisa. Yang dibahas ini untuk syariat Islam ya, tentang haram, mubah dan hukum Islam. Ayo, saudara ada baru nih. Terus. Jadi tetap tidak bisa. Tidak bisa. Karena keluar dari syariat Islam. Mungkin ada jawaban tambahan sebelum saya memperkuat jawaban dari kalian semua. Go. Bagus. Itu ya nanti. Dan insya Allah materi ini adalah materi terakhir. Seperti yang telah kita lihat bersama, yang IB itu adalah memilih untuk melangsungkan akad jual beli ataupun membatalkannya apabila ada cacat pada barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat melakukan akad jual beli. Contohnya, misalkan saya membeli baju ke saya, terus nyampe rumah ternyata ada cacat, sobek dan lain, bukan masalah ukuran ya. Masalah ukuran ini bukan cacat, tidak masuk pada cacat. Masalah ukuran berkecilan ataupun kebesaran ini tidak masuk pada cacat. Sobek lengan kanan ataupun lengan kirinya sobek, maka boleh si pembeli itu mengembalikan walaupun di dalam majelis tidak ada syarat 3 hari 3 malam dan lain sebagainya. Paham? Karena airnya jelas, cacatnya jelas, minusnya jelas. Sedangkan menjual barang yang cacat ini menurut hukum jual beli tidak sah.
masuk pada kategori ibarat baik mu'aibin, menjual sesuatu yang ada cacatnya. Jadi tidak melihat apakah boleh mengembalikan, Pak? Kalau transaksinya tidak melalui jangka 3 hari 3 malam, yang 3 hari 3 malam itu syarat, paham nggak? Syarat yang 3 hari 3 malam. Yang masalah memilih antara jadi ataupun tidak itu khiyar majlis. Saya ulang lagi materi, itu khiyar majlis. Selama si pembeli tidak keluar dari toko, masih dalam satu majlis, ini khiyar majlis. Tetapi kalau khiyar IB ada cacat di barangnya, maka langsung bisa dikembalikan. Otomatis, kalau kenapa harus dikembalikan? Kenapa bisa dikembalikan? Seperti yang kita pelajari barusan di depan, bahwasanya hakikat jual beli itu ya tadabaru manafi'ahu, saling membagi kemanfaatan. Manfaat bagi penjual karena mendapatkan hasil, manfaat bagi pembeli karena mendapatkan barang sesuai harapan. Paham? Intinya harus tidak ada yang dirugikan dari dua pihak. Kalau ada cacat berarti si pembeli rugi, sehingga boleh mengembalikan barangnya walaupun toh dalam agama majlis tidak ada istilah syarat. Paham? Nah, kesimpulan daripada materi yang telah kita kaji barusan, bahwasanya kata khiyar itu berasal dari bahasa Arab khiyarun, artinya memilih. Secara istilah, khiyar adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli ataupun membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari penjual maupun pembeli. Jadi harus ada pertimbangan dulu sebelum melakukan khiyar, baik itu khiyar majlis ataupun khiyar syarat ataupun khiyar itu harus melibatkan pertimbangan mulai dari penjual ataupun pembeli. Adapun macam-macam khiyar yang perlu kita ketahui, ini ada 3 yang telah kita bahas barusan. Khiyar majlis adalah hak ataupun wewenang pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan ataupun mengurungkan transaksi ketika kedua pelaku transaksi masih berada dalam masa khiyar majlis. Intinya kedua pihak harus masih ada di tempat. Kalau sudah keluar salah satunya, sudah keluar toko, maka tidak boleh komplain lagi ke dalam, karena sudah lepas dari kategori khiyar majlis. Yang kedua dari macam khiyar adalah khiyar syarat, adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan ataupun mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan. Berapa waktu yang telah ditentukan? Itu adalah 3 hari 3 malam. Lebih dari waktu yang telah ditentukan, komplain semaksimal komplain ini tidak boleh dilakukan. Harus tetap diambil walaupun tidak sesuai harapan, karena tidak boleh mengembalikan soalnya sudah lepas dari 3 hari 3 malam. Yang ketiga adalah khiyar IB, pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan transaksi dengan menerima komoditi apa adanya ataupun mengurungkan transaksi dengan mengembalikan komoditi kepada penjual setelah komoditi didapati tidak sesuai dengan harapan pembelinya, seperti sobek dan lain sebagainya. Karena kalau memang transaksi itu diteruskan, maka seperti yang telah kita katakan barusan, merugikan sebelah pihak. Ini masalah dalil tentang khiyar, masalah hukum tentang khiyar, jelaskan tadi itu boleh, baik itu khiyar IB, khiyar syarti ataupun khiyar majlisi, itu boleh. Dalilnya wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, dalil tentang khiyar al-bai'an bil khiyar ma lam yaftariqa aw yaqula ahaduhuma lil akhir ikhtar. Ini dalil yang menguatkan tentang materi kita, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ini kesimpulan daripada materi yang telah kita kaji bersama. Baik, sekedar ini
Saya bertanyakan satu persatu dari masing-masing kelompok. Saya mulai dari kelompok satu, bangun semua. Jawab dengan lantang. Coba jelaskan pengertian dia dalam jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak antara kedua dan memberi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang berbeda. Terus kelompok ini, coba begini semua. Coba jawab, ya dulu. Coba jawab. Apa hukum dia dalam jual beli? Coba jawab. Apa hukum dia dalam jual beli? Jawabannya? Coba. Terus kelompok ini. Berapakah macam-macam hiyar dalam jual beli? Ada tiga. Satu, hiyar majelis. Dua, hiyar syarat. Tiga, hiyar AIB. Dah, dulu. Terus bapak ini, bangun. Menurut pendapat kalian semua, inti daripada jual beli dan inti daripada adanya hiyar majelis, hiyar syarat dan hiyar AIB itu apa? Saling membagi kemanfaatan. Alhamdulillah sudah berbagi. Baik, alhamdulillah materi kali ini bisa kita cermati dan bisa kita pelajari bersama. Harapan kita semoga semua yang telah kita kaji mulai dari tadi sampai sekarang dijadikan ilmu yang barokah, dijadikan ilmu yang manfaat, fiddin wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin Allahumma amin. Setelah itu mari kita tutup dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pesan saya, apa yang telah sampean pahami barusan tetap kita aplikasikan ketika sampean nanti ada di kalangan masyarakat, baik misalkan menjadi pembeli ataupun misalkan menjadi penjual, agar sama-sama mendapatkan kemanfaatan. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.